Halo teman-teman, di sini saya akan pergi ke stasiun LRT Kelapa Gading loh, dan di sini saya akan menjelaskan banyak hal tentang LRT dan hal positif tentang LRT. Sebelum ke LRT, saya akan melewati banyak gedung-gedung loh. Dan di sini tempatnya tuh ramai banget. Ada mall besar dan tempat makanan di pinggir jalanan yang meramai dengan mobil dan motor-motor yang berlalu lalang melewati saya. Nah, nanti kalian akan kuberi fakta-fakta seputar LRT agar kalian tahu apa itu LRT dan apa gunanya LRT. Nah, di sini saya akan menaiki sebuah lift yang akan menuju ke LRT. Pernahkah Anda melihat kereta ini melintas di atas kota? Inilah LRT atau Light Rail Transit, salah satu solusi transportasi modern yang semakin banyak digunakan di berbagai kota di dunia, termasuk di Indonesia. Apa sih itu LRT? LRT adalah sistem transportasi berbasis rel yang menggunakan kereta ringan, biasanya beroperasi di jalur layang atau di permukaan tanah dengan jalur khusus. Dibandingkan dengan kereta konvensional atau MRT, LRT lebih ringkas, lebih cepat dalam pembangunan, dan lebih efisien untuk perjalanan kota. Keunggulan-keunggulan LRT dibandingkan dengan kendaraan pribadi, LRT menawarkan banyak keunggulan. Tidak terkena macet, lebih ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik, serta lebih hemat waktu dan biaya bagi para penumpang. Cara menggunakan LRT yaitu menggunakan LRT sangat mudah. Anda hanya perlu membeli tiket melalui mesin atau aplikasi, tap kartu di pintu masuk, lalu naik ke dalam kereta yang nyaman dan modern. Perkembangan LRT di Indonesia saat ini, beberapa kota di Indonesia telah memiliki jaringan LRT seperti Jakarta, Palembang, dan dalam waktu dekat akan hadir di kota-kota lainnya. Dengan terus berkembangnya sistem transportasi ini, diharapkan mobilitas masyarakat semakin mudah dan nyaman. Apa sih keunggulan LRT dibandingkan transportasi lain? Salah satu keunggulan utama LRT adalah efisiensi energi. Karena menggunakan listrik, LRT lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, LRT mampu mengangkut banyak penumpang dalam satu perjalanan, mengurangi kemacetan dan polusi udara di perkotaan. Keunggulan lainnya adalah kenyamanan dan keandalan. LRT menawarkan banyak perjalanan yang lebih stabil dan nyaman dibandingkan bus atau kendaraan pribadi yang harus berhadapan dengan kemacetan dan kondisi jalan yang tidak menentu. Dengan sistem jadwal yang ketat dan frekuensi keberangkatan yang tinggi, LRT menjadi pilihan transportasi yang andal bagi masyarakat perkotaan. Dari segi infrastruktur, LRT membutuhkan investasi awal yang besar untuk membangun jalur dan stasiun. Namun, dalam jangka panjang, biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan moda transportasi lain yang bergantung pada bahan bakar fosil dan memiliki biaya perawatan tinggi. Meskipun memiliki banyak manfaat, pembangunan LRT juga menghadapi berbagai tantangan. Biaya pembangunan yang tinggi seringkali menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan sistem ini. Selain itu, perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan sistem LRT kurang efektif atau tidak terintegrasi dengan moda transportasi lain. Nah, di sini saya sudah sampai ke velodrome-nya. Sebelum saya memasuki velodrome, saya ingin meminta uang jajan kepada ayah saya untuk membeli sesuatu. Di sini tempatnya sangat bagus dan indah. Walaupun berpolusi, saya suka tempatnya. Tempatnya yang sangat dipenuhi dengan pohon-pohon hijau. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam velodrome. Di sini banyak jajanan-jajanan yang lezat dan enak.
Selesai dari velodrome, saya ingin balik ke Boulevard Gading Utara, dikarenakan kendaraan yang sebelum saya pakai ada di sana. Di sini saya menaiki eskalator yang begitu tinggi. Nah, saat saya menaikinya sudah sampai hampir ke atas, saya melihat pepohonan-pepohonan yang begitu hijau. LRT pun sudah sampai. Setelah sekian lama aku menunggunya, dikarenakan sedang dibersihkan terlebih dahulu, dan saya pun menunggunya selama beberapa menit. Dan ketika sudah diperbolehkan masuk, kita pun masuk ke dalamnya. Setelah kereta LRT berangkat, di sini saya akan menjelaskan bagaimana LRT itu bekerja. LRT menggunakan rel listrik dan beroperasi dengan sistem otomatis atau semi otomatis. Beberapa sistem LRT dilengkapi dengan teknologi tanpa pengemudi, sehingga mengurangi risiko human error. Selain itu, kereta ini seringkali terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti bus dan kereta komuter, guna menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan terhubung. LRT biasanya memiliki kapasitas angkut yang lebih besar dibandingkan bus dan beroperasi dengan jadwal yang lebih teratur karena tidak terganggu oleh lalu lintas jalan raya. Kecepatan rata-rata LRT berkisar antara 30 hingga 80 km per jam, tergantung pada desain dan pada lokasinya jalurnya. Di sini saya akan menjelaskan sekali lagi apa itu LRT. LRT atau Light Rail Transit adalah sistem angkutan massal berbasis rel yang menggunakan kereta ringan. LRT biasanya beroperasi di jalur khusus, baik itu di atas tanah, di bawah tanah, atau di jalur layang. Teknologi ini dirancang untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi dan lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan pribadi atau transportasi berbahan bakar fosil. Demikian penjelasan mengenai Light Rail Transit atau LRT. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya sistem transportasi yang modern dan efisien. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Bye.